Oke, karena banyak permintaan untuk dibahas, ya, kita bahas sebisanya ya. Nanti sisa-sisanya silakan dibahas masing-masing. Oke, nomor 1, seperti biasa, kita bisa jawab dengan cara 3 vektor A ditambah vektor B. Berarti 3, A-nya berapa? 3, 5. Ditambah B ya. B-nya berapa? 5, 4. Sama dengan 9 ya. 3 kali 3 9 ya. 3 kali 5 15. Ditambah 5, 4 tetap sama dengan berapa? Ya, 9 tambah 5 yaitu 14. 15 tambah 4 19. Gampang ya. Silahkan disesuaikan dengan jawabannya. 4B dikurang 2C ya. Sudah diketahui vektornya masing-masing. Tinggal masukkan saja. 4 kali B-nya adalah 6. 1 dikurang ya. 2. C-nya adalah 7. 1. Sama dengan 24. 4 kali 1 4. Dikurang 2 kali 7 berapa? 14. 2 kali 1 2. Sama dengan 24 dikurang 14 itu adalah 10. 4 dikurang 2 yaitu adalah 2 jawabannya. Oke, nomor 3. P ditambah 5Q ya, kita masukkan. P-nya tetap ya, 0 1 ditambah 5, Q-nya berapa? 23. Sama dengan 0 1 tetap ditambah 5 kali 2 yaitu 10. 5 kali 3 15 ya. Sama dengan 0 ditambah 10 10. 1 tambah 15 16 ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 4 sampai 7 bisa kita kerjakan di sini. 4 ya. EV ditambah VA ya. Kalau mau langsung boleh ya. Yang penting sama, berarti jawabannya adalah EA. Gitu ya. Ini juga ya, kalau negatif berarti kita rubah dulu menjadi BC dikurang DC ya. Dikurang DC berarti kita buat begini. Diarahkan supaya menjadi penjumlahan positif ya. DC itu sama dengan negatif CD ya enggak? Ya. DC itu sama dengan negatif CD ya, betul ya. Sama dengan BC ditambah CD jadinya ya. Oke. Jadi ini sudah sama ya. Ini sudah sama. Seperti ini kita coret. Jawabannya menjadi B BD ya. Oh ya, sebelumnya diingatkan nomor 5 ini kemarin ada kesalahan soal ya. Silahkan dilihat lagi ya, diedit. Kemudian kalau kita ingin dengan cara menggambar aturan segitiga ya, bisa ya. Kita buat misalkan EV itu begini ya. Kemudian VA itu misalkan kita anggap begini bentuknya ya. Ini kita anggap saja ya. Karena tidak ada, bebas menganggapnya bagaimana arahnya. Oke, apa jadinya? EV ditambah VA. Oke. Ini kita gambar, kita satukan dengan aturan segitiga. EV, kemudian VA-nya berarti arah yang sini ya. Ujung bertemu pangkal syarat segitiga itu ya. VA. Di mana ujung bertemu pangkal itu? Ya ini dia. Ini ujungnya ini bertemu pangkal. Kemudian hasil akhirnya harus ujung bertemu ujung. Ya, ini dia ujung bertemu ujung. Ya. Jawabannya adalah A ya, sama ya.
Cara cepatnya juga dengan metode gambar juga sama. Kemudian kalau nomor 5 kita mau gambar juga boleh ya. Misalkan BC-nya kita anggap begini ya, kita rubah. Ini BC. Kemudian DC itu kita anggap begini misalkan ya. DC. Oke. Artinya kita harus bentuk penjumlahan dulu ya. Kalau DC seperti ini ya kita rubah menjadi negatif CD, negatif CD ya. Kalau CD kan seperti ini ya. Kalau negatifnya ya balik lagi ke jadi menjadi DC ya. Makanya DC itu sama dengan apa? Negatif CD ya. Negatif CD. Ya. Kita ulang ya. Kalau DC kan ke kanan nih ya. Kalau CD ke kiri ya. Kalau CD ke kiri. Betul ya? Oke, kalau CD ke kiri. Nah, supaya tetap menjadi DC, kita tambah negatif ya. Negatif CD. Berarti negatif ini kan ke kiri tadi ya. CD-nya ke kiri. Berarti jadi positif kembali gitu ya. Bentar ya. Kemudian kita bentuk dulu supaya dalam bentuk penjumlahannya. Karena ini kan negatif ya. Soalnya adalah BC dikurang DC. Ya. Karena ini tidak sama dan belum bentuk penjumlahan, kita rubah dulu ya. Yaitu kalau DC itu kan arahnya ke sini, ke kanan ya. Betul? Kalau CD arahnya ke kiri, betul ya? Kalau CD. Kalau kita buat vektor baru misalkan begitu. Tapi kalau kita seumpama ini kita gambar buat CD, vektor CD. Ini vektor DC. Oke, tapi kalau kita tambahkan negatif CD jadinya apa? Kita akan tambahkan negatif di sini misalkan. Ya, jadinya menjadi DC lagi ya. Sama begini ya. Ini C, ini D. Kemudian kita ingin membuat negatif CD. Karena negatif itu membuat arah menjadi berbalik ya. Negatif itu membuat arah menjadi terbalik ya. Oke, kalau CD arahnya ke kiri, maka negatif CD menjadi ke kanan dong. Iya. Ya. Menjadi sama dengan apa? Sama dengan DC ya. Artinya apa? Makanya kita tulis tadi di sini bahwasanya DC itu ya. Sebentar. Bahwasanya DC itu sama dengan negatif CD ya. DC itu sama dengan negatif CD. Sama kan? Ya. Kita buat sini DC. Maka jadilah ada penjumlahan ya. Kenapa jadi penjumlahan? Ya karena sudah kita rubah ya. Kita tuliskan aja di sini lagi. Kita berjelas BC negatifnya tetap saja ditulis. DC-nya yang kita rubah ya. Ini D. DC dikurang. Kan kurangnya jadi 2 nih. Begini ya. Biar supaya jelas. Apa jadinya? Ya, ini sama dengan jadi positif ya. BC ditambah CD sama dengan BD. Iya. Kita coret ya. Oke, gambarnya gimana? Gambarnya menjadi ini ya. Ini BC-nya. Kemudian kita rubah tadi DC ya, DC. Menjadi tambah CD.
menjadi tambah CD, artinya arahnya begini. Jawabannya adalah BD. Sama ya. Oke, itu dia. Itu kalau penjelasannya. Tapi kalau mau simpelnya begitu saja tadi ya. Terubah saja. Bagaimana caranya supaya pengurangan ini bisa menjadi bentuk penjumlahan ya. Ingat DC itu sama dengan negatif CD ya. DC itu sama dengan negatif CD ya. Ini DC. Kalau kita tambahkan negatif sini ya, negatif CD ya. Arahnya tetap menjadi seperti DC, itu maksudnya ya. Oke, nomor 6 bisa secara cepat ya. Ini coret saja langsung. Berarti KM ya. KM dengan M bisa dicoret lagi. Coret lagi. Berarti tinggal KA ya. Kemudian A bisa dicoret lagi. Kemudian tinggal KB ya. B nya bisa dicoret lagi. Maka terakhir adalah KOD ya. Nomor 7 juga sama, coret, 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 coret. Jadi D A. Begitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi nomor 8 dan selanjutnya. Oke, nomor 8. Perhatikan segi 6 beraturan berikut. KLMNOP ya. Diketahui vektor KL adalah vektor A. Di sini, kemudian vektor A di sini. Kemudian LM adalah vektor B ya. Oke. Dalam menjawab soal, kita penting sekali memberikan tanda ini ya, tanda panah ini agar kita tahu ujungnya berada di mana. Kalau ini berarti ujungnya adalah di L, dan yang ini berarti ujungnya di M ya. Kalau kita tidak beri ini nanti kita bingung ya, ujungnya di K atau di L. Oke, artinya vektor A itu berujung di L, vektor B itu berujung di M. Oke, tentukanlah PO ya, vektor PO. PO, berarti ini ditanya ya. Oke, PO. Vektor PO kira-kira sama nggak dengan LM? Ingat konsep kesamaan nomor A ya. PO. Ini menggunakan konsep kesamaan vektor ya. Sudah dibahas di video sebelumnya. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama itu arahnya sama. Kemudian panjangnya sama. Jadi ada dua arah dan panjang. Arahnya sama-sama serong ke kanan ya. Kemudian panjangnya juga pasti sama. Apa alasannya kita mengatakan ini dan ini sama? PO dan LM itu sama. Alasan adalah karena segi 6 beraturan. Berarti sisi-sisinya semua sama. Oke, dengan seperti itu, dengan arah dan panjang yang sama, kita bisa mengatakan bahwasanya PO itu sama dengan apa? Sama dengan vektor LM. Betul ya. Dan LM itu sama dengan B ya, vektor B. Berarti jawabannya vektor B. Begitu. Yang B, ON ya. ON. Oke, ON kira-kira sama tidak dengan KL? ON, KL. Arahnya sama-sama ke kanan mendatar ya. Kemudian panjangnya kira-kira sama? Sama karena gara-gara segi 6 beraturan. Berarti ON itu sama dengan KL ya. Yaitu sama dengan KL sudah diketahui vektor A. Gitu ya. Yang C KM ya, KM. KM berarti ini ditanya. Gitu ya. Enggak lurus ya. Oke, anggap saja lurus. KM berarti sini sudah ujung bertemu ujung ya. Artinya sini juga KL berarti sudah ujung bertemu pangkal. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini bisa kita gunakan segitiga KLM ya, di mana KL adalah vektor A, LM adalah vektor B. Jadi KM sama dengan
vektor A ditambah vektor B. Ya, jadi KM sama dengan KL ditambah LM. Yaitu vektor A ditambah vektor B. Ya, gitu ya. Yang D PK bisa dicari. Oke, PK bisa dicari ya. Oke, yang D. Perhatikan PK ini butuh kreativitas ya. PK. Kita perlu mencari segitiganya ya. Kalau kita menggunakan segitiga KPO ya, KP-nya belum diketahui, PO juga sudah diketahui ya, tapi OK-nya belum diketahui. Jadi ada dua yang belum diketahui dan sulit untuk dikerjakan. Gunakan segitiga dengan dua sisi diketahui terlebih dahulu. Kira-kira segitiga apa yang menggunakan salah satu sisinya adalah PK ya. Segitiga yang mana kira-kira? PKL. Kira-kira kalau kita gunakan bisa tidak? Bisa, tapi dua sisinya belum diketahui, yaitu PK dan PL ya. Maka tambah sulit. Oke, sekarang kita butuh kreativitas untuk PK. Saya lingkari ya, ini butuh kreativitas betul-betul ya. PK. Oke, kita buat di sini. PK itu kita buat tarik sini, sejajar ya. Garis putus-putus. Oke, ya. Kita anggap garis putus-putus ini sama panjangnya dengan PK ya. PK sama. Sama panjangnya, kita anggap begitu ya. Karena kita menggambarnya dengan arah yang sama juga ya. PK. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya misalkan kita beri nama di sini Y ya. LY ini sama dengan KL ya. LY ini sama dengan KL. Yaitu vektor A ya, vektor A. Tapi karena kita akan mencari PK yaitu mencari MY ya. Itu kan sama dengan mencari MY ya. MY. Dan kemudian kita akan menjumlahkan sisi segitiga LYM ya. Kita akan menggunakan segitiga LYM. Namun karena ditanya adalah PK yaitu MY sama dengan PK ya. Oke, yang ditanya adalah MY. Berarti kita harus menjumlahkan dua sisi di mana nanti harus ujung bertemu ujung ya. Maka akibatnya kita harus menggambar di sini hasil akhirnya begini ya. Yang ditanyakan ini ya. Ini ujung bertemu ujung. Kemudian berarti satu sisi lagi adalah ML. Berarti ML ditambah LY ya. Yaitu sama dengan ML ditambah LY. Iya. Sama dengan ML-nya berapa? Kalau tadi yang diketahui adalah LM ya, LM itu vektor B, maka ML vektor negatif B ya, arahnya karena berbeda, berlawanan ya. Ditambah LY ya. LY itu sama arahnya dengan KL dan panjangnya sama. Berarti lagi-lagi menggunakan konsep kesamaan vektor. Berarti tetap vektor A. Sini vektor A ya. Akibatnya apa? MY atau vektor PK itu sama dengan, ya kita balik ya, vektor A dikurang vektor B. Sorry ya, kita perbaiki sedikit. Dikurang vektor B. Ya, sampai sini juga sudah betul. Sampai sini lebih baik ya. Oke. Oke, nanti bisa diperlambat ya kalau mau main terlalu cepat, atau lihat di screenshot saja ya. MN ya, ini PK itu adalah A kurang B ya.
Kemudian Mn itu Mn CDE sini. Mn kira-kira sama tidak dengan Kp? Sama ya. Arah dan panjangnya sama. Karena PK adalah vektor A dikurang B, maka KP ini PK ya. Kalau KP berarti apa? Kalau KP. Kalau KP berarti negatif, ya tambah negatif karena arahnya kan berubah ya. A dikurang B, ya begitu. Jawabannya di sini juga adalah Mn negatif A dikurang vektor B di Mn sama dengan negatif A dikurang vektor B. Ya, gitu ya. Mn, Nm, ya dibalik ya. Berarti kalau Nm tidak pakai negatif ya. Tidak pakai, coret saja. Kemudian MP, MP ya ini. MP, ya MP berarti pakai segitiga yang mana? MP, karena ini yang ditanya, kita harus menjumlahkan dua sisi segitiga. Misalkan kita akan menggunakan MKP ya. MKP. Jadi kita akan menjumlahkan MK ditambah KP ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor posisi ya. Oke, nomor 910. Pertama ditanya adalah vektor posisi OP ya. Vektor posisi OP berarti sama dengan titik ini ya, yaitu 2, 4 ya. Tidak susah ya. Kemudian ini yang A, kemudian yang B. Vektor posisi OKI ya. Vektor posisi OKI ya sama saja berarti OKI ya, ini sebenarnya ada koma ya. Kalau titik itu biasanya ada koma ya. Yang membedakannya koma dengan kalau di vektor spasi ya, dikasih jarak. OKI itu adalah 3, 5. Kemudian yang C, vektor PQ. Vektor PQ berarti sama dengan OKI kurang OP ya. Ini pelajaran vektor posisinya dibuka lagi catatannya ya. Oke, berarti ya kita buat dalam vektor kolom 3, 5. OP-nya adalah 2, 4. Maka sama dengan 3 kurang 2, 1. 5 kurang 4, 1. Ya, jawabannya adalah 1, 1. Ya, vektor PQ. Nomor 10 juga begitu ya, sama saja. Vektor OP-nya tetap, ini dia, pakai koma ya sebenarnya. Vektor posisi OP sama dengan negatif 1, 2 ya. Yang B, vektor posisi OKI sama dengan negatif 2, 6. Maka ini tanya C, vektor posisi vektor PQ ya, berdasarkan vektor posisi OP dan OKI, yaitu OKI dikurang OP ya, sama dengan OKI-nya adalah negatif 2, 6 dikurang OP-nya adalah negatif 1, 2. Iya. Sama dengan apa? Negatif 2 dikurang negatif 1 ya, negatif 1. Ini 6 ya, cantik sekali 6 ya. 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi jawabannya negatif 1, 4. Gitu ya. Mudah insyaallah. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Kita kerjakan di sini ya. Panjang vektor dari P ya, vektor P panjang ya.
sama dengan rumusnya apa? Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Ini umumnya ya. Ini berarti di R3 X, Y, Z. Namun kalau tidak ada Z-nya, kita cukup sampai X dan Y saja. Z-nya kita anggap 0 ya. Artinya apa? Panjang vektor P sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar dari 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Ya, ini jawabannya. Nomor 12 ya sama ya caranya. Hanya saja tambah Z-nya. D 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 1, 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan berapa? Ya, akar 14. Gitu ya. 13 sama 14 sama ya 15. Kita kerjakan begini ya. Panjang vektor A ditambah vektor B. Ya. Ini bisa kerjakan begini caranya. Vektor A itu kita pisahkan saja begini. Vektor A ditambah dengan vektor B. Boleh ya? Oke, berarti panjang A dicari dulu, panjang B dicari dulu ya. Panjang A kita cari di sini. 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nanti 16 tambah 1, 17. Ini vektor B sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9, 13 ya. Oke, artinya apa? Penjumlahannya adalah sama dengan, ya kita tulis dulu, panjang vektor A tambah panjang vektor B adalah akar 17 ditambah akar 13. Tuh ya, sampai sini saja. Nomor 16 dengan cara yang sama ya, kita bisa jawab. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Kita titik PQR, tentukanlah vektor PQR dan seterusnya ya. Oke, ini sebenarnya ada koma ya. Mohon maaf, kurang lengkap ya. Oke, nomor yang A, vektor PQ. PQ itu kan sama dengan OQ dikurang apa? Kurang OP ya. Ya, di sini berarti vektor posisi OP-nya berapa? Ya, kita tinggal ambil dari sini ya. Itu 1, 6. Kalau OQ apa? 2, 3. Yang R berarti sama dengan 4, 2. Oke, ini jadi apa? OQ-nya adalah 2, 3. Kemudian ini 2 ya. OP-nya adalah 1, 6. Jadi sama dengan 2 kurang 1, 1. 3 kurang 6, negatif 3. Begitu seterusnya untuk QR, RPR, dan yang D ya. Kita perlu bahas yang D saja. Ini sama, sampai C sama caranya. Yang D artinya PQ dikali QR. PQ dikali QR. Oke, PQ-nya berarti, oh kita harus cari QR juga ternyata. Oke, kita tulis di sini.
Mau tidak mau harus dicari berarti. QR sama dengan OR dikurang OQ ya. OR-nya apa? OR-nya 42 ya. 42 OR-nya adalah OQ-nya adalah 23. Sama dengan 4 kurang 2, 2, 2 kurang 3, negatif 1. Oke, baru kita bisa mengerjakan yang ini. Oke, kita kerjakan di sini sama dengan PQ-nya kita masukkan, yaitu 1, negatif 3. QR-nya kita masukkan 2, negatif 1. Ya. Kemudian kita kalikan ya. Ingat ini adalah perkalian skalar 2 vektor karena ada 2 vektornya ya. Kita kalikan saja X dengan X, Y dengan Y. 1 kali 2 yaitu 2. Negatif 3 kali negatif 1 adalah 3. Ini jawabannya. Dengan cara yang sama ya, kita bisa mengerjakan yang E. Silahkan dikerjakan ya. Nanti dibandingkan. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Diketahui koordinat titik A, B, dan C. Jika AB sama dengan KBC, nilai K adalah ya. Ini berarti konsep segaris ya, kolinear. AB sama dengan K kali BC. K sama dengan ini vektor ya. AB itu kan berarti OB dikurang OA. Dikurang OA. Kemudian sama dengan K tetap skalar ya. Kemudian BC-nya itu adalah OC dikurang OB. Oke, sama dengan di sini OB-nya kita langsung saja ya, 44 ya. Percepat. OA-nya berarti 20. K. OC-nya berarti 68. Dikurang OB-nya adalah 44. Oke. Kita masukkan. 4 kurang 2 adalah 2. 4 kurang 0, 4. Di sini K tetap. 6 kurang 4 adalah 2. 8 kurang 4 adalah 4. Kira-kira K-nya berapa? Maka K sama dengan, supaya tetap 2. 2 kali berapa supaya tetap 2? Kali 1 ya. 4 kali berapa supaya 4 kali 1? Maka K-nya adalah 1. Oke ya, begitu juga dengan nomor 19. Sama ya. Sama persis ya. Tinggal diganti saja. Ya mungkin nanti K-nya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 21 ya. Kita kerjakan nomor 21. Nanti yang tidak dikerjakan, tolong dikerjakan sendiri dan bandingkan caranya ya. Dengan cara yang sudah diberi contoh ini. Insya Allah ya, kalau kita paham yang dijelaskan, ya soal-soal yang sama dengan angka berbeda akan bisa kita kerjakan. Oke, 21. Diketahui koordinat titik K, L ini ya, diketahui. Kemudian jika KH dibanding HL sama 2/1, koordinat titik H adalah, oke. Ini kan perbandingan ya. Kalau ini tadi segaris, ini perbandingan vektor. Kita gambar sebuah garis ya. Misalkan ini garisnya. Kemudian namanya garisnya adalah KL berarti ya, karena pembaginya adalah H. KH banding HL, berarti H yang di tengah ya. Ini K, berarti ini satu lagi adalah L gitu ya. Maka H-nya adalah 2/1. KH ya, lebih besar KH berarti ya 2 di sini. H, kemudian HL-nya 1. 2/1. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya adalah vektor posisi OH berarti ya. Vektor posisi OH itu sama dengan
Perumusnya ya M vektor A ditambah N vektor posisi B per apa? Per M ditambah N. Ya, kita masukkan saja langsung. M-nya kita anggap 2. 2 yang ini ya. Yang A-nya berarti vektor A-nya berarti vektor yang di seberangnya ya, yaitu vektor posisi L ya, vektor posisi L. Sebelumnya kita tulis di sini saja biar supaya mudah. Vektor posisi OK berarti ya. OK adalah, ingat ya, kalau vektor posisi itu posisi suatu titik terhadap titik O ya, maka selalu ditulis OK, tidak TK saja ya, tapi OK. Itu 1 negatif 4. Kemudian itu lagi adalah OL, yaitu 7, 5. Yang kita masukkan ya. Di vektor A itu yang maksudnya adalah vektor OK-nya ya. Anggap vektor OK ya. Ini kan rumus umumnya ya. Tapi di sini kasusnya adalah OK, OL ya. Oke. Artinya vektor OK-nya adalah 1 negatif 4 ditambah N. N-nya berapa? 1 ya. Kali B-nya adalah itu OL ya. 1 dikalikan dengan yang OK. Sorry. Salah kita. Ya. Terbalik ya. Iya. Oke, M-nya adalah 2. Kemudian vektor A-nya adalah OL ya, yang di seberang. Kalikan dengan yang di seberang, yaitu OL 7, 5. Kemudian ditambah N-nya adalah 1. Kemudian kalikan dengan yang seberangnya. Seberang pembatasnya H maksudnya ya. Berarti kalikan dengan yang K ya, yaitu 1 negatif 4. Sama dengan kan 14, 10. Ini karena kali 1 tetap ya, tambah 1 negatif 4. Tambahkan sama dengan berapa? Sama dengan 14 tambah 1, 15. 10 dikurang 4 ya, 10 tambah negatif 4 ya, 6. Jadi 15. Nah, ini vektor posisinya, tapi ditanya adalah koordinat titik ya. Kita rubah saja dalam bentuk koma ya, bentuk koma. Berarti kalau titik itu kan satu huruf ya, H gitu. Di H adalah 15. Kalau titik dalam bentuk kolom ya. Dalam bentuk baris ya. 15, 6. Ya, ini jawabannya. Oke, bisa ya, mudah-mudahan mengerti ya. Nomor 22, 23 juga begitu. Tinggal masukkan saja, kita gambar, masukkan. Ya, kita buat vektor posisinya, kalikan dengan yang di seberangnya. Perbandingan ini kalikan dengan vektor posisi yang di seberang ya. Gitu ya. Oke, 2 dengan OL, 1 dengan OK gitu ya. Paham? Oke, kita lanjutkan nomor berikut. Oke, kita lanjut nomor 425. Kita lebih mudahkan menggambarkan dengan bentuk sumbu ya di R3 ya. Ini Z, ini adalah X, ini adalah Y. Oke, ya. Pertama perlu kita ketahui I, J, K ini adalah vektor-vektor satuan ya, vektor-vektor satuan. Karena apa? Karena I itu ya komponennya berapa saja? Vektor I ya. Itu adalah 1, 0, 0. Kemudian J itu komponennya adalah 0, 1, 0. Kemudian kalau K sama dengan 0, 0, 1. Iya. Kalau kita gambar dalam sumbu ini, akibatnya apa? I, kita misalkan di sini adalah 1 di sini ya. 1 X-nya di sini. Kemudian 1 Z-nya di sini, misalkan. Oke, kalau kita gambar 1 ya. Kemudian Y-nya 0 di sini, berarti kita hubungkan di sini. Kemudian Z-nya juga 0, berarti nggak punya tinggi ya. Berarti titiknya tetap di sini ya, tidak berpindah. Tetap di 1. Kemudian J juga begitu ya. 0, 1. X-nya 0 berarti di sini.
Y-nya 1, berarti di sini kita hubungkan berarti ketemunya di sini ya. Kemudian Z-nya 0, tidak punya tinggi, berarti tetap di sini juga. Kemudian K juga begitu, 0, X-nya 0, Y-nya 0, tetap di sini. Kemudian Z-nya adalah 1 di sini. Oke, artinya apa? Artinya titik I dengan J, ini kan I jadi ya. Ini J. Kemudian ini adalah K. I dengan J itu kira-kira tegak lurus tidak? Karena X dengan Y itu tegak lurus, ya. Ini tegak lurus ya gambarnya sebenarnya. X dengan Y tegak lurus, maka I dengan J juga harusnya tegak lurus. Kira-kira membentuk sudut berapa? Sudut 90 derajat dong, ya. Kemudian juga begitu ya. J dengan K kira-kira tegak lurus tidak? Ya, karena Y dengan Z itu tegak lurus. Ya, maka J dengan K juga harusnya tegak lurus. Ini juga membentuk sudut 90 ya. Kemudian I dengan K kira-kira tegak lurus? Ya, betul ya. Karena X dengan Z itu tegak lurus, maka juga membentuk sudut 90 ya. Artinya apa? Pertama, artinya kita simpulkan. 1. Yang A kira-kira D ini merupakan vektor satuan tidak? Ya, ini tinggal dicari ya. Tinggal dicari. Itu nanti panjangnya. Panjang D itu kan sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ya. Sama dengan, oke, nanti ini sama dengan 16 ditambah 1 negatif 3 ya. Nanti 9 sama dengan 16 tambah 1 itu adalah 7 ya, 17 ya. 17 tambah 9 adalah 26 ya. Kira-kira ini merupakan vektor satuan tidak? Yang A. D merupakan vektor satuan? Tentu tidak, karena panjangnya bukan sama dengan 1. Vektor satuan adalah 1, maka ini pasti salah. Kemudian yang B, IJK merupakan vektor satuan. Jelas ya, baru dikatakan tadi IJK itu merupakan vektor satuan. Karena apa? Karena kalau kita cari ya, kalau tidak percaya ya, panjang I itu sama dengan apa? Panjang I sama dengan akar dari berapa? 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kira-kira berapa? Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Artinya apa? I itu vektor satuan ya, vektor satuan. J-nya bagaimana? Pasti dong ya. Kalau kita jumlahkan, kalau kita ragu silahkan dicari. K juga begitu ya, 1. Oke, ini berarti benar. I kali I sama dengan 1. Benar nggak? I kali I sama dengan 1. Coba ya. I kali I sama dengan 1. Kenapa bisa? Coba kita buktiin dong. I kali I pakai menggunakan perkalian 2 vektor ya, perkalian 2 vektor. I-nya berapa tadi? 1 0 0 dikali dengan 1 0 0 lagi ya. Ya. Berarti jawabannya berapa nih? 1 kali 1 1, 0 kali 0 tambah 0. 0 kali 0 tambah 0 lagi. Ya. Sama dengan 1 jawabannya. Benar ya? Benar. Berarti ini benar. J dan J juga begitu ya, kalau dicoba silahkan saja. I tegak lurus J, J tegak lurus J. Oke, I tegak lurus J. I tegak lurus J, benar ya? Betul. Tapi kalau J tegak lurus J, tidak ya, karena terhadap dirinya tidak membentuk sudut ya. J dengan J, berarti ini salah. Meskipun yang ini benar ya. Tapi di sini ada unsur salah ya, maka salah. Kemudian sudut I dengan J ada 90. Karena tegak lurus tadi ya, karena 90 adalah karena tegak lurus maka sudutnya adalah 90. Oke, benar. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, C, kemudian satu lagi mana? Yang E. Itu juga yang nomor 25 ya. Bisa dicoba untuk dicari. Dia merupakan vektor satuan, tinggal dicari panjangnya. I jika merupakan satuan, jelas. I kali I 2, oh tidak, sudah dicoba tadi ya, yaitu 1.
tegak lurus J tegak lurus K. Ya benar ya. Ini kalau ini benar ya. Kemudian 60 salah karena saya 90. Ini salah. Ini salah. Ini betul. Ini yang perlu dicari ya. Silahkan dicari. Oke, cukup. Lanjutkan nomor berikutnya. Baik, nomor berikutnya nomor 2627 kita bisa kerjakan. Adalah segaris ya, C dan D itu. Agar kedua vektor C dan D adalah segaris, nilai X kurang Y adalah karena segaris kira-kira harus kelipatan ya, kelipatan karena kemarin tuh ada konsep vektor AB bersama dengan vektor AB sama dengan K kali BC. Oke, kalau di sini berarti vektor posisi C ya maksudnya. Berarti OC sama dengan K kali OD ya, begitu. Oke, sekarang OC-nya X48. X48 ya. K-nya belum diketahui. OD-nya adalah 4Y32. Nah, kira-kira K-nya berapa? Cari yang sudah sama-sama ada angkanya ya. 32 dengan 8. Kira-kira 32 dikali berapa supaya 8? Ayo, 32 kali berapa supaya 8? 32 dikali 32 dikali 1/4 ya. Kali 1/4 berarti ya. Jadi semuanya juga harus 1/4. Jadi K sama dengan 1/4. Kalau K 1/4 berarti X-nya kira-kira berapa? 4 dikali 1/4 ya, itu harusnya adalah X-nya berarti berapa? 4 dikali 1/4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian Y juga harus dikali 1/4. Y kali 1/4 ya. Berarti supaya ini 1/4 ya. K-nya kan 1/4 nih. K-nya 1/4 dikali Y harus sama dengan 4. Kira-kira Y-nya berapa? 16 ya. Y sama dengan 16. Kan begitu. Ini X, ini nilai Y ya. Artinya apa? Jawabannya adalah X dikurang Y. Berarti 1 dikurang 16. Yaitu negatif 15 dong ya. Oke, yang ini juga sama ya. Kita cepat saja, kira-kira yang mana? Yang sudah sama-sama ada angkanya, yaitu ini dengan ini ya. 4. Oke. 8 kali berapa supaya 4? 8 kali berapa supaya 4? 8 kali berapa supaya 4? Setengah ya. Tikanya setengah kalau yang ini. Artinya apa? 8 kali setengah kan 4 ya. Oke. Kemudian yang ini berarti 4 dikali setengah berapa? 4 kali setengah. 4 bagi 2 ya. 2. Jadi Z-nya juga begitu. Z kali setengah sama dengan 8. Berarti kira-kira berapa? Z dikali setengah sama dengan 8. Kira-kira berapa? 16 ya. 16. Jadi 16. Jawabannya apa? Oh, ini belum dirubah ya. Aduh, ini X dikurang Z maksudnya. Maaf sekali lagi, buru-buru mengerjakannya ya. 2 dikurang 16. Yaitu adalah negatif 14. Negatif 14. Aduh, salah lagi. 14. Oke, gitu ya.
Oke, kita lanjutkan nomor 28 sama 31. Oke, kita bisa kerjakan di sini. Diketahui P, Q, dan R yang sebuah titik ya, 3 buah titik maksudnya. Proyeksi skala ortogonal PQ pada PR adalah Y fungsi PQ pada PR ya, kita buat kecil ya, padanya kita buat kecil, sama dengan rumus ya. Kalau kemarin kita tulis ini ya, kelihatan kalau vektor A pada vektor B, karena rumusnya di video berikutnya, di video sebelumnya sudah jelaskan ya, yaitu dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B ya, karena pada B maksudnya skalar. Oke, ini skalar pakai mutlak ya. Oke, dan skalar kita berikan mutlak juga, artinya apa? Untuk PQ dikali PR per panjang padanya mana? Pada PR ya, itu panjang pada PR. Oke, PQ PR sudah diketahui? Belum ya, berarti harus kita cari nih ya. Cari lagi PQ itu berarti OK dikurang OP ya. OK nya berapa? 2 negatif 1 ya. Dari sini saja, dari yang diketahui ya, sini. Kemudian dikurang OK itu adalah 1 negatif 3, sama dengan 2 kurang 1 yaitu adalah 1. Negatif 1 dikurang negatif 3 adalah 2 ya. Oke, ini untuk PQ ya. Kemudian untuk yang PR itu adalah OR kurang OP. Kita tulis di bawahnya, sama dengan OR nya adalah 41 ya. Dari mana? Dari sini. Kurang OP nya berapa? 1 negatif 3 dari sini. Oke, 4 kurang 1 3, 1 dikurang negatif 3 itu adalah 4. Oke, kita masukkan ke sini ya. Oke, sebelum kita masukkan lagi, kita cari dulu panjang PR ya. PR nya kan ini nih, ini ya, ini PR. Panjangnya berapa? Kita tulis mana? Di sini ya, 3. Panjang PR itu sama dengan akar dari berapa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16, berarti akar 25. 25 adalah 5. Oke, kita masukkan PQ nya adalah 1 2, PR nya adalah 3 4, PR nya adalah 5, sama dengan 1 kali 3 3, 1 kali 3 3, 2 kali 4 8 per 5 ya, sama dengan 3 kali 8 11 per 5 ya, berarti panjangnya adalah 11 per 5 ya. Ini kan panjang ya, karena skala itu apa? Mencari panjang artinya kemarin ya. Sama cara dengan nomor 29. Oke, kita akan coba mengerjakan nomor 30 ya. Nomor 30 ini proyeksi vektor ya. Oke, rumusnya apa kemarin? Kalau
A pada B, tidak pakai tanda mutlak ya. Berarti kalau tidak pakai mutlak, intinya adalah fungsi vektor, yaitu vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B ya. Artinya apa? Hasil akhirnya harus dalam bentuk vektor nanti. Nah, kalau tadi hasil akhirnya dalam bentuk panjang ya atau nilai. Oke. Vektor A-nya sudah, P sudah, panjangnya belum. Oke, kalau di sini kan berarti pertanyaannya adalah P pada Q ya. Ini kan rumus ya. Rumus umum ya. Ini P kepada Q yaitu P dikali Q per panjang Q dikuadratkan kali vektor apa? Vektor Q ya. Yang belum mungkin Q-nya ya. Apa? Langsung aja kita carikan, kita masukkan ke sini. P-nya adalah 263. Q-nya adalah 14-2. Panjangnya berarti akar dari Q ya, Q 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ya. Kurung ya. Ini dikuadratkan. Nah, ini semua dikuadratkan dari sini. Oke, dikali Q. Q-nya berapa? Ya, itu sudah ada 1, 4, negatif 2. Oke, itu sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 24 ditambah negatif 6 ya. Per, ini berapa? 1 tambah 4, 4 kuadrat berapa? 16. Ini 4, ini negatif 2 kuadrat 4. 16 tambah 4, 20, 21. Berarti akar 21. Ini kuadrat ya. Nah, kuadrat ini dengan akar kan bisa dicoret ya. Kemudian ini 1, 4, negatif 2. Sama dengan apa jadinya? Oke, kita jumlahkan. Ini 24 ya. 2 ditambah 24, 26. 26 kurang 6 adalah 20. 20. Ya, ini tinggal 21. Ini 1, 4, negatif 2. Oke, kemudian kita kalikan ke dalam ya. Kalikan perkalian skalar vektor ya. Jadi 20 per 21 kali 1 berapa? Itu 20 per 21. Kemudian 20 21 kali 4 berarti 80. Oke, kita buat vektor baru saja ya supaya muat tempatnya. Ini 20 per 21. 20 per 21 kali 4 80 per 21. 20 per 21 kali negatif 2 berarti negatif 40 per 21. Oke, ini jawabannya. Apa tadi? Kalau ditanya proyeksi vektor, hasil akhirnya pasti dalam bentuk vektor. Ini vektor ya, vektor. Kalau ditanya skalar, hasil akhirnya tadi apa? Panjang atau nilai. Oke. Begitu juga dengan nomor 31. Semoga membantu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 32. 33 dengan 34. Kita kerjakan di sini. Panjang vektor A adalah 3, panjang vektor B adalah 4, dan sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 30 derajat. Hitunglah nilai perkalian A dengan vektor B. Ini perkalian dua buah vektor ya, yang diketahui dalam bentuk sudut. Ya. Jadi, vektor A, ini materinya sudah ada di video sebelumnya. Panjang vektor A kali panjang vektor B tentunya ya. Kemudian kali dengan cos theta. Oke, masukkan panjangnya sudah diketahui kebetulan ya. 3, B-nya adalah 4. Sudutnya juga sudah diketahui yaitu cos 30. Ini berarti 12. Cos 30 itu berapa? Cos 30 yaitu setengah akar 3. Coret, sisa 6 akar 3. Inilah jawabannya. Oke.
Nomor 33 sama. Nomor 34 agak berbeda sedikit. Ya. Kita vektor A, B, besar sudut antara vektor B adalah oke. Oke, ini berarti kita pakai rumus perkalian juga ya, karena sudut itu ada di perkalian ya. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Oke, panjangnya belum diketahui dan ini juga belum diketahui. Oke, kita cari panjangnya terlebih dahulu ya. Panjang A berapa? Di sini kan akar dari berapa? 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa itu? 16 tambah 4 20 ya, 24 akar 24. Kita sederhanakan lagi menjadi 4 kali 6 ya, berarti 4 kali 6 itu 4 kan akarnya 2 ya, berarti 2 akar 6 gitu ya. Kemudian panjang B kita cari juga, B itu kan ini ya, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat saja ya. Z nya tidak ada, jadi 9 tambah 9 yaitu 18. 18 itu sama dengan 9 kali 2 ya, 9 kali 2. Tulis saja ya, biar tahu. Akar 9 itu adalah 3 akar 2. Oke, cosnya ditanya. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah paham ya, kita hapus dulu supaya tidak mengganggu, supaya muat. Oke, A kali B sama dengan panjang vektor A vektor B cos theta. A kali B berarti kita masukkan nilai A nya adalah 422, B nya adalah 33, 0 berarti ya, Z nya kita anggap 0. Panjang A adalah 2 akar 6, panjang B adalah 3 akar 2, cos theta nya itu aja. Oke, ini kalikan 4 kali 3 itu 12, 12 ditambah 2 kali 3 6, 2 kali 0 0 ya. Oke, ini kalikan 2 kali 3 6, akar 6 kali akar 2 yaitu akar 12 cos theta. Artinya apa? Cos theta sama dengan, kita benda ruaskan yang ini jumlahin dulu sebelumnya ya, 12 tambah 16 kan, 12 tambah 6 kan ada 18 ya. 18 ini bagi 6 akar 12 sama-sama bagi 6 ya, bisa. Jadi sama dengan 3 per akar 12. Akar 12 itu kita rasionalkan ya, sama-sama kita kali 12 supaya di bawah atau penyebutnya tidak ada lagi akar. 3 kali akar 12, 3 akar 12. Ini 12. Coret, kecilkan lagi. Ini adalah akar 12 per berapa? Per 4. Ini bisa dikecilkan? Bisa dong ya. Akar 12 itu kan sama dengan 4 kali 3 ya. Iya, 4. Oke, kemudian akar 4 itu berapa? 2. 2 akar 3 per 4. Coret lagi. Ya, hasil akhirnya berapa? Ya, akar 3 per 2. Inilah dia hasil akhirnya. Hasil kerja keras kita mendapatkan hasil. Ya, begitu caranya. Artinya kalau ditanya sudut, ya kiri dan kanan kita masukkan rumusnya. A yang sudah diketahui, B yang diketahui, dan panjangnya kita cari dulu. Ya, itu caranya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan nomor 37 ya. 37. Ya, ini susah sih. Kita panjang A dan B serta sudut yang terbentuk 60, maka ambil. Ini juga perlu diperhatikan ya.
caranya tidak sama dengan mutlak A tambah B ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara mengkuadratkannya. Itu akar kuadrat sama dengan vektor A dikurang vektor B. Tata muteranya kita hilangkan saja dulu karena mencari nilai ya. Mutlak kan nilai artinya mencari panjang, nggak apa-apa dihilangkan dulu, tidak mengubah maksudnya. Kemudian ini menjadi apa ya, vektor A kuadrat kemudian dikurang ini kuadrat apa nih, ditambah B kuadrat ya, kemudian dikurang 2 vektor A AB. Oke, vektor A kali vektor A itu sama dengan apa? Vektor A kali vektor A itu kan berarti maksudnya vektor kuadrat ya. Vektor A kuadrat berarti sama dengan vektor A dikali vektor A sama dengan apa? Di kali A berarti 100 ya, karena A kan 100 ya. Panjang A dikali panjang A yaitu 10 dikali 10 itu 100. Langsung aja 100 langsung. Vektor B kali vektor B itu adalah 36 dikurang 2 kali vektor A kali vektor B. Vektor A kali vektor B. Vektor A kali vektor B itu rumusnya apa? Perkalian dua buah vektor yang berbeda ya. Ini kan sama, nggak perlu pakai rumus ini. Vektor A kali vektor B, panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Oke, sama dengan ini 100 tambah 36 136 langsung ya, kurang 2. Panjang A 10 ya, 10 kali 6 kali cos theta, sudutnya adalah 60 berarti cos 60. Oke, sama dengan 136 dikurang 2 ya, ini 60 ya, 60 cos 60 itu berapa? Setengah, sama dengan 136 dikurang 2 kali 60 bagi 2 ya, 30 ya, sama dengan 136 dikurang 60. Oke, berapa dia? Berapa? 136 kurang 60 itu 6, 13, 7 ya, 76. Oke, 76 ya. Oke, ini adalah mutlak A kurang B kuadrat ya. Ini tanya apa? Mutlak A kurang B saja. Artinya apa? Diakarkan ya. Nah, sini. Kalau mutlak A dikurang B dikuadratkan itu hasilnya adalah kurang 76. Maka kalau mutlak A dikurang B saja adalah akar 76. Iya, ini jawabannya. Oke ya, akar 76. Dengan cara yang sama, nomor 38 seharusnya bisa dikerjakan. Oke, silakan dicoba, jangan malu-malu. Oke, kita lanjutkan nomor 39 ya. 39. Sebuah perahu bergerak menyeberangi sungai. Ini soal HOTS ya.
kecepatan arus sungai 60 meter per menit, perahu digerakkan dengan kecepatan 80 meter tegak lurus tepi sungai. Itulah kecepatan gerak perahu setelah mendapat pengaruh ya aliran sungai. Oke, ini kita bisa gambarkan begini ya. Ini kita anggap ada sungai ya, ada sungai ngalir ya, ngalir. Kemudian ada perahu ya, kita anggap sini ada perahu ya, kita anggap saja perahu ya. Kayak apa itu? Kecepatan arus sungai 60 ya, kecepatannya berarti nyampingnya adalah 60. Oke, ini hulu, di sini hilir ya. Sekarang begitu, 60 meter per menit. Kemudian perahu digerakkan dengan kecepatan 80 ya, kecepatannya berarti ke sana sebelum mendapat pengaruh ya. Ancang-ancangnya begitu ya, 80 meter per menit. Kemudian itulah kecepatan gerak perahu setelah mendapat pengaruh aliran sungai. Oke, aliran sungai ini ya. Kemudian kecepatan perahu ini. Artinya apa? Artinya bisa kita jawab dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Karena kecepatannya sebelum dapat pengaruh air adalah tegak pasti lurus ya. Misalkan airnya tenang atau airnya tidak mengalir, misalkan itu tenang seperti danau. Kecepatannya tetap 80 per menit. Namun pertanyaannya adalah itulah kecepatan gerak perahu setelah mendapat pengaruh aliran sungai. Artinya karena aliran sungai deras, maka kira-kira nyampainya di sini atau di mana? Ya, karena mendapat pengaruh aliran sungai, maka pasti berhentinya tidak di sini ya, nyampainya tidak di sini. Kita bayangkan saja kalau kita berenang di sungai, kita ingin menyeberang, kena arus sungai, mungkin kita akan hanyut ya, agak hanyut ke belakang. Ya. Maka kira-kira kita perkirakan sampai di sini ya, pesawat sampannya. Artinya apa? Yang kita cari adalah kecepatan ini dari sini ke sini. Karena ini adalah 60, kita anggap 60 tadi kecepatannya ya. Terus ulang. Kemudian sini tadi sama dengan yang ini 80. Oke, kemudian kita cari yang ini. Ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Yaitu kita katakan misalkan X ya, sama dengan akar dari ini kan sisi samping berarti ditambah ya, 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan berapa? 3600 ya. Ini 6400 sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 ini 6 tambah 4 10 0 lagi 9 iya 10.000. Akarnya berapa? Tentunya adalah 100. Artinya apa? Kecepatannya menambah ya, bertambah berarti. Kecepatannya bertambah tapi posisinya berubah ya, tidak ancang-ancang di sini jadi di sini akhirnya. Jadi jawabannya adalah 100 meter per menit kecepatan perahu setelah mendapatkan pengaruh aliran sungai. Oke, selanjutnya yang nomor 40 kita tulis di sini. Nanti bagi yang mau menulis bisa di screenshot saja ya, di pause, di screenshot. 40 sama ada sungai, ini hulunya, ini hilirnya ya, gitu ya, anggap saja cantik. Sungai selebar 500 meter, berarti lebarnya dari sini ke sini, yang sampannya atau perahunya di sini. Kemudian lebarnya adalah 500, lumayan ya. Dengan kecepatan dengan sungai selebar berarus dengan kecepatan berarti arusnya adalah 80 meter per menit. Kemudian sebuah perahu bergerak menyeberangi sungai itu dengan kecepatan 80, berarti ke sana juga ya arahnya, yaitu 80 meter per menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh perahu tersebut sehingga sampai di seberang sungai adalah, oke, sampainya kita sama ya seperti tadi, kita perkirakan di sini karena sudah mendapat aliran sungai, pengaruh aliran sungai. Oke.
Oke, ini tadi 500 lebarnya ya, karena ini sama ya, 500 meter. Ini 80 meter per menit. Oke, kita kerjakan dengan aturan sebangun ya. Karena sisi ini ada dua yang diketahui. Pertama diketahuinya adalah lebar atau panjang, dan yang ketahui yang kedua adalah kecepatan ya. Kemudian yang sisi yang ini hanya satu diketahui, yaitu 80 meter per menit. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Karena ini ada dua, kita gambar saja dua segitiga ya. Kita gambar sini biar mudah. Kita anggap sama ya. Misalkan kita ingin menggunakan sisi yang diketahui adalah kecepatan terlebih dahulu, yaitu ini 80 meter per menit. Kemudian ini adalah 80. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui atau menggunakan panjang ya atau lebar sungai. Ini adalah 500. Kemudian ini tidak diketahui lebarnya. Kita anggap saja Z misalkan. Oke, kira-kira dari sini kita bisa menggunakan konsep sebangunan, yaitu 80 banding 500 sama dengan 80 banding Z. Oke, 80Z kali silang ya, sama dengan ini 5 kali 4 40 40.000 ya, dicoret 1 nolnya ya. T Z sama dengan 4000 dibagi 8 berarti berapa? 500 ya. Berarti Z nya adalah 500. Oke, sungainya yang kita tarik tiga lurus dari sini ke sini adalah panjangnya 500 meter ya. Sama dengan lebar sungai berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan. Ternyata waktu yang ditanya ya. Kalau waktu yang ditanya berarti kita bisa menggunakan konsep kecepatan. V sama dengan S per T. Iya. V nya adalah kecepatan perahu ya tentunya. Kecepatan perahu yang sudah mendapat pengaruh aliran sungai. Ini perlu dicari gitu. Oke. Sebelum kesini kita cari dulu ya kecepatan perahu ya. Oke. Kecepatan perahu berarti kita anggap X tadi sama dengan akar dari kecepatan ya. Ambil yang diketahui kecepatan ini dan ini dengan ini ya. Ambil 80 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar dari 280 ya kuadrat tentunya. Oke, sama dengan 6 kuadrat itu kan sama dengan akar 2 dikali 80 kuadrat 2 kali 6400 sama dengan kalikan 2 yaitu 0,0812. Oke. Sama dengan berapa ini? 12.800. Akarnya adalah 80 akar 2 ya. Itu bisa dicek ya. Jawabannya adalah 80 akar 2. Ini adalah X atau kecepatan perahu setelah mendapat